Hai semuanya, ini Harry Hoffman. Hari ini kita akan membahas berbagai bentuk pengutusan sebagai bagian dari kursus dasar. Kami bersiap untuk pergi ke Tiongkok pada tahun 1995, yaitu di tahun 90-an setelah tembok Berlin runtuh, Eropa Timur dan Uni Soviet terbuka, dan banyak kegiatan misi dilakukan di sana. Gereja kami memiliki panggilan untuk melakukan sesuatu di Uzbekistan, tetapi tidak ada misionaris yang bisa pergi ke Uzbekistan. Ada dua keluarga yang ingin pergi ke Tiongkok, dan kami sangat bersemangat untuk Yesus, dan kami hanya ingin pergi. Jadi, kami meminta gereja kami untuk mengutus kami, dan mereka menyuruh kami mencari agen. Jadi, kami mencari agen misi, kami menemukannya, dan kemudian kami memiliki gereja. Lalu kami memiliki agen misi dan mereka mengutus kami. Kami pikir 2 tahun kemudian kami mengetahui bahwa sebenarnya mereka tidak mengutus kami, mereka hanya memberkati kami. Jadi gereja asal kami tidak mengutus kami, mereka hanya memberkati kami, yang merupakan trik semantik. Di antara para penatua ada konflik tentang kepergian kami, dan mereka membuat keputusan bahwa mereka hanya memberkati kami, sehingga mereka tidak memikul tanggung jawab apapun. Bagi kami tidak tahu tentang hal-hal ini. Kami baru mendengarnya 2 tahun kemudian, dan kami sangat kecewa, sakit hati, dan terluka karenanya. Gereja setelah 2 tahun, seperti di akhir tahun 90-an, hancur berantakan. Ada konflik besar di gereja, dan kami tidak memiliki gereja pengutus. Sebenarnya, dari awal kami pikir kami memiliki gereja pengutus, tetapi kami tidak memiliki gereja pengutus. Pada saat itu, kami masih di Tiongkok. Kami mencoba mencari tahu bagaimana cara melakukannya. Dan kami bertanya kepada teman-teman yang mendukung kami, bisakah kalian menjadi kelompok sel pengutus kami? Saya mengirim teman-teman, jadi kami tidak memiliki gereja resmi, tetapi kami memiliki kelompok pendukung, sekelompok teman yang mengutus kami. Dan saat kami bekerja di lapangan, kami menyadari ada berbagai bentuk pengutusan. Ada bentuk pengutusan tradisional dan ada berbagai bentuk pengutusan baru. Jadi hari ini agak membingungkan dan beragam, tetapi penting bagi kami dalam member care untuk memahami bahwa ini bukanlah proses yang mudah dalam mengirim gereja, badan misi, dan lapangan. Ini jauh lebih kompleks dari itu yang memiliki efek dan konsekuensi bagi pelayanan kami dalam member care. Jadi izinkan saya memulai. Di sini kita memiliki misionaris lajang, pasangan, keluarga, kemudian kita memiliki gereja pengirim, dan kita memiliki badan misi dan ladang atau negara tuan rumah. Jadi ini adalah bentuk pengiriman tradisional, dan member care biasanya diberikan oleh gereja pengirim atau badan misi. Terkadang juga terjadi bahwa member care diberikan oleh suatu tempat di negara tuan rumah, seperti gereja internasional atau pusat atau orang-orang yang lewat yang menawarkan layanan mereka di ladang. Jadi ini adalah metode penyampaian yang bersifat tradisional. Namun, apa yang sedang terjadi pada saat sekarang ini adalah bahwasanya kita telah memiliki gereja-gereja pengirim yang tidak menggunakan badan misi. Jadi Anda memiliki misionaris gereja pengirim dan mereka mengirim orang langsung ke ladang. Itu sering terjadi. Pertama kali saya menemukan itu adalah di Singapura, sebuah gereja besar Singapura mengirim langsung. Jadi gereja bertindak sebagai badan dalam arti dan juga sebagai gereja pengirim ke ladang, dan mereka menawarkan member care dan menyediakan member care. Sekarang yang Anda miliki adalah misionaris yang mandiri. Beberapa misionaris muda mandiri, beberapa pensiunan dini atau pensiunan biasa mandiri, dan mereka hendak berbagi gereja kirim, dan mereka bahkan berbagi badan misi. Kita melihat di ladang misi para misionaris yang hanya pergi ke ladang dan melayani di sana. Mereka memiliki dana yang cukup. Terkadang mereka memiliki gereja yang mendukung mereka. Tetapi puji syukur, tetapi ya saya juga melihat mereka tanpa gereja. Jadi gambarannya seperti ini. Anda memiliki misionaris yang mandiri dan Anda memiliki tuan rumah di ladang misi. Anda memiliki misionaris yang mencari pekerjaan seperti mengajar bahasa Inggris, atau banyak misionaris Filipina bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Timur Tengah atau di Hong Kong dan negara lain, atau mereka juga bekerja di bidang konstruksi dan identitas mereka di rumah adalah identitas misionaris.
Kemudian ada misionaris lain yang memulai bisnis mereka sendiri, itu disebut bisnis misi. BAM atau bisnis dengan misi, BEWAM. Orang Tionghoa sangat tertarik dengan hal ini. Mereka membuka restoran, mereka membuka sekolah bahasa Mandarin, ada misionaris lain yang mencari pekerjaan di LSM dan perusahaan multinasional, berbicara dengan insinyur atau pebisnis di perusahaan multinasional yang beragama Kristen. Identitas mereka di dalam hati dan roh mereka juga merupakan identitas misionaris. Mereka tidak membutuhkan uang dari gereja. Mereka bahkan tidak perlu diutus oleh gereja, tetapi mereka adalah orang Kristen di dunia kerja. Jadi di tengah-tengah ini kita memiliki pekerjaan di LSM, kita memiliki pekerjaan di perusahaan, kita memiliki wira swasta, dan kita memiliki orang-orang yang memiliki bisnis sendiri dan bekerja sebagai bisnis misi BAM dan bisnis dengan misi BEWAM. Pertanyaannya adalah siapa yang menyediakan member care untuk mereka? Ini adalah kelompok yang sangat berkembang di dunia misi. Eksklusivitas citra lama tentang misionaris, gereja pengutus, badan misi, dan ladang misi, eksklusivitas gambaran itu tampaknya sudah berakhir. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan terkait member care. Jadi kita memiliki kesempatan unik untuk menjangkau orang-orang ini, untuk melampaui pemahaman tradisional tentang gereja, badan misi, dan ladang misi, dan untuk menjangkau komunitas bisnis dan komunitas lainnya juga. Jadi saya ingin mendorong Anda untuk berpikir, mari kita melangkah lebih jauh, berkreasi, dan berbagi sumber daya yang melampaui gereja dan lembaga. Terima kasih, bagi saya ini adalah topik yang menarik. Karena seperti yang saya ceritakan, pengalaman saya di gereja pengutus tidak begitu menyenangkan. Dan saya selalu menciptakan jaringan dukungan saya sendiri. Saya juga selalu memiliki bisnis, sebuah pelayanan member care yang terdaftar sebagai bisnis. Jadi komunitas bisnis ini tidak asing bagi saya dan saya sangat memahami apa arti bisnis sebagai misi, BAM. Kebutuhan member care bagi para pebisnis terkadang berbeda dengan kebutuhan member care bagi para perintis gereja dan mereka yang melakukan pelayanan kasih. Jadi mari kita berbagi sumber daya dan mari kita satukan pikiran kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk berkreasi, dan untuk melayani komunitas Kristen dalam tubuh Kristus di seluruh dunia. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal.